Mungkin kamu pernah merasakan luka yang datang tanpa sebab yang jelas. Orang-orang yang menyakitimu bukan karena kesalahanmu, tetapi karena kekacauan dalam diri mereka sendiri. Mereka melukai, menindas, atau mengkhianati tanpa alasan yang benar. Dan kamu mungkin bertanya, haruskah aku membalas? Haruskah aku menyerang balik? Tapi tenanglah, kamu tidak perlu melakukan apapun. Hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Ada hukum yang tak terlihat, hukum yang lebih besar dari kemarahanmu dan lebih tajam dari rasa sakitmu. Orang-orang yang menyakitimu akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari balasan dendam. Itu bukan karena kamu mengutuk mereka, tetapi karena alam semesta bekerja dengan mekanisme yang tak pernah meleset. Jadi, duduklah tenang dan lanjutkan hidupmu. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan kebencian. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berjalan ke depan dengan ketenangan. Lalu, lihatlah bagaimana waktu bekerja. Karena mereka yang menyakiti dengan sewenang-wenang, pada akhirnya akan menemukan jalan mereka sendiri menuju kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. 1. Mereka akan tersesat di dalam diri mereka sendiri. Orang yang menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar sebenarnya adalah orang yang tersesat. Mereka bukanlah pemilik hidup mereka sendiri. Mereka bertindak tanpa kendali karena hati mereka kosong dan pikirannya kabur oleh kebencian, iri, atau ketidakpuasan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan menyakiti orang lain, mereka bisa merasa lebih kuat. Tapi nyatanya, setiap tindakan buruk yang mereka lakukan hanya memperdalam lubang kehampaan dalam diri mereka. Mereka akan mulai kehilangan arah, merasa gelisah tanpa sebab, dan terus mencari seseorang untuk disalahkan. Seiring waktu, dunia mereka akan menjadi labirin yang tidak memiliki pintu keluar. Mereka akan berjalan dalam lingkaran, mengulangi kesalahan yang sama, menyakiti lebih banyak orang, dan akhirnya menyadari bahwa setiap langkah mereka hanya membawa mereka kembali pada kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka akan melihat ke cermin dan tidak mengenali diri mereka sendiri. Bayangan mereka akan terlihat asing, penuh dengan wajah-wajah yang mereka sakiti, penuh dengan dendam yang tidak pernah mereka sadari, telah kembali ke mereka. Dan pada titik tertentu mereka akan merasa hampa. Kosong. Tidak ada yang benar-benar menemani mereka karena semua yang pernah mendekat sudah menjauh. Mereka bukan hanya tersesat dari dunia, tetapi dari diri mereka sendiri. 2. Hidup mereka akan penuh dengan rasa tidak puas. Orang yang menyakitimu mungkin tampak bahagia saat ini. Mereka mungkin tersenyum, tertawa, berpesta, seolah-olah dunia ada di genggaman mereka. Tapi itu hanyalah ilusi. Di dalam ada kekosongan yang terus membesar, menggerogoti mereka dari dalam. Setiap keberhasilan yang mereka capai tidak akan terasa cukup. Mereka akan terus mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa mengisi kehampaan dalam diri mereka. Tapi semakin mereka mencari di luar, semakin mereka kehilangan apa yang ada di dalam. Mereka akan merasa seperti orang yang kehausan di lautan. Air di sekeliling mereka terlihat banyak, tetapi setiap tegukan hanya akan membuat mereka semakin haus. Apapun yang mereka dapatkan tidak akan memberi kepuasan, karena hati mereka sudah dikutuk untuk tidak pernah merasa cukup. Mereka mungkin mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpura-pura mencintai mereka, tapi cinta itu tidak pernah tulus. Mereka akan mulai merasakan kehancuran itu perlahan-lahan saat mereka menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar mencintai mereka dengan tulus. Pada akhirnya, mereka akan duduk sendirian di tengah segala yang mereka bangun. Namun, semua itu terasa kosong. Mereka menginginkan kebahagiaan yang nyata, tetapi kebahagiaan itu sudah pergi sejak mereka memilih untuk menyakiti orang lain dengan sewenang-wenang. Ketiga, orang-orang akan mulai menjauhi mereka. Tidak ada yang ingin berlama-lama di sekitar orang yang membawa luka. Orang-orang mungkin bertahan di sekitar mereka untuk sementara waktu, mungkin karena takut, mungkin karena keuntungan, tapi lambat laun mereka akan pergi. Seseorang yang selalu menyakiti orang lain adalah seseorang yang sedang membangun tembok di sekeliling dirinya sendiri. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap kata yang mereka gunakan untuk menusuk hati orang lain, itu adalah batu bata yang membangun penjara mereka sendiri. Pada awalnya, mereka mungkin tidak sadar. Mereka masih merasa berkuasa, masih merasa dunia ada di bawah kaki mereka.
Tapi lambat laun, mereka akan melihat kursi-kursi kosong di sekeliling mereka. Sahabat menjadi asing, keluarga mulai menjaga jarak, orang-orang yang dulu percaya mulai meragukan. Mereka akan mencoba mencari alasan, mencoba menyalahkan orang lain. Tapi, pada akhirnya, mereka hanya akan menemukan satu jawaban. Mereka sendiri yang menyebabkan itu semua. Mereka tidak bisa lari dari bayangan mereka sendiri. Dan begitulah, suatu hari nanti, mereka akan melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada siapapun di sana. Mereka sendirian, sendiri dengan luka yang mereka buat sendiri. 4. Apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka. Ada hukum tak terlihat yang bekerja di dunia ini. Setiap energi yang kita keluarkan akan kembali kepada kita, entah cepat atau lambat. Apa yang mereka lakukan kepadamu, suatu hari akan terjadi pada mereka dalam bentuk yang lebih dalam dan lebih tajam. Karma tidak bekerja seperti dongeng. Ia tidak datang dalam bentuk keajaiban instan atau hukuman dramatis. Ia bekerja dalam cara yang sunyi, dalam keheningan yang tak disadari. Seseorang akan datang ke dalam hidup mereka dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukanmu. Mungkin mereka akan dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai. Mungkin mereka akan kehilangan sesuatu yang mereka anggap tak tergantikan. Atau mungkin mereka akan jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, tanpa bisa keluar lagi. Ketika saat itu tiba, mereka akan teringat padamu. Mereka akan mengerti bagaimana rasanya diperlakukan dengan kejam tanpa alasan yang benar. Dan saat mereka mencoba meminta pengampunan, mereka akan sadar bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki. Itulah keadilan yang bekerja dalam sunyi. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu diam dan melihat bagaimana kehidupan membalas dengan caranya sendiri. Kelima, mereka akan terjebak dalam lingkaran masalah yang tak berujung. Orang yang menyakiti orang lain dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Tapi yang tidak mereka sadari adalah lubang itu tidak akan pernah selesai. Setiap kejahatan yang mereka lakukan akan menciptakan masalah baru, seolah-olah mereka terus-menerus menambahkan rantai ke tubuh mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bisa mengendalikan segalanya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa berbohong dan lolos, mengkhianati dan tetap berkuasa. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Setiap kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan lain. Setiap pengkhianatan harus diimbangi dengan tipu muslihat baru. Sampai akhirnya mereka kehilangan kendali atas jaring yang mereka buat sendiri. Pada titik tertentu, mereka akan mulai kelelahan. Hidup mereka berubah menjadi labirin masalah yang tidak pernah selesai. Mereka akan merasa seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka ke dalam masalah baru. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya karena tidak ada fondasi yang kokoh dalam hidup yang dibangun di atas ketidakjujuran dan kebencian. Mereka akan melihat orang-orang di sekitar mereka hidup dengan tenang, sementara mereka sendiri terus dikejar oleh ketakutan dan kecemasan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak karena tahu bahwa sesuatu bisa runtuh kapan saja. Dan pada akhirnya kejatuhan itu akan datang, bukan karena orang lain membalas, tetapi karena mereka sudah menanam benih kehancuran mereka sendiri. Sementara itu kamu sudah melangkah jauh. Kamu tidak perlu ikut terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Biarkan mereka menghadapi labirin yang mereka buat sendiri, sementara kamu berjalan bebas, tanpa beban. 6. Hati mereka akan dihantui oleh rasa bersalah yang tak terhapuskan. Pada awalnya, mereka mungkin merasa tidak ada yang salah. Mereka bisa tertawa setelah menyakitimu, bisa tidur nyenyak setelah menusuk hatimu dengan kata-kata dan tindakan yang tidak perlu. Tapi yang mereka tidak sadari adalah bahwa hati manusia bukanlah batu. Waktu akan terus berjalan, dan dalam kesunyian, suara-suara kecil akan mulai berbicara di dalam hati mereka. Saat mereka sedang sendiri, saat tidak ada lagi distraksi, kenangan tentang apa yang mereka lakukan akan kembali menghantui. Mereka mungkin bisa membungkamnya untuk sementara, tetapi tidak bisa menghilangkannya selamanya. Bayangan orang-orang yang mereka sakiti akan terus muncul. Wajah-wajah yang dulu mereka remehkan akan menghantui mereka dalam mimpi. Mereka akan mulai bertanya, apakah yang kulakukan benar? Tapi saat pertanyaan itu muncul, jawaban yang mereka tahu sudah terlalu terlambat untuk diperbaiki. Rasa bersalah adalah hukuman yang lebih berat dari apapun.
Itu bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan uang, kekuasaan, atau pengalihan perhatian. Itu adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam, mengakar semakin dalam, dan tidak bisa dihapus oleh apapun kecuali penebusan yang sejati, yang seringkali sudah terlambat untuk mereka lakukan. Dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kamu sudah memilih untuk berjalan di jalan yang benar, jalan yang tidak meninggalkan luka dalam hati sendiri. Kamu tidak perlu dihantui oleh rasa bersalah, karena kamu tidak pernah memilih untuk menjadi penyebab penderitaan orang lain. 7. Sampah akan menarik lalat. Orang yang menyakiti dengan sewenang-wenang ibarat sampah yang dibiarkan membusuk di sudut dunia. Mereka memancarkan energi yang kotor, aroma yang busuk, dan perlahan-lahan mereka mulai menarik sesuatu yang serupa dengan mereka. Lalat. Lalat datang bukan karena peduli, tetapi karena tertarik pada kebusukan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki niat yang sama buruknya, yang melihat keuntungan dalam kehancuran, yang ingin menghisap sisa-sisa dari apa yang masih bisa diambil. Awalnya, orang yang menyakitimu mungkin merasa diuntungkan oleh kehadiran mereka. Mereka merasa dikelilingi oleh pendukung, oleh orang-orang yang menganggukkan kepala tanpa berpikir. Tapi lalat tidak pernah tinggal selamanya. Mereka datang hanya selama ada sesuatu yang bisa mereka makan, sesuatu yang bisa mereka hisap. Begitu sampah itu habis, begitu bangkai itu mulai mengering, mereka akan pergi. Mereka akan mencari tempat baru, meninggalkan yang lama tanpa sedikit pun rasa peduli. Dan saat itulah mereka yang menyakitimu akan menyadari satu hal. Mereka tidak pernah dikelilingi oleh teman sejati. Mereka hanya dikelilingi oleh oportunis, orang-orang yang datang karena ada keuntungan, bukan karena ada kesetiaan. Ketika semua yang bisa mereka tawarkan telah habis, mereka akan ditinggalkan begitu saja, tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Sementara itu, kamu telah memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak membiarkan dirimu menjadi sampah yang mengundang lalat. Kamu telah membersihkan hatimu, menjaga dirimu tetap jernih dan bermartabat. Dan karena itu, kamu menarik bukan lalat, tetapi cahaya, orang-orang yang tulus, kehidupan yang lebih baik, dan ketenangan yang tidak bisa mereka pahami. 8. Mereka akan kehilangan segalanya sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa lari dari konsekuensi perbuatannya. Orang-orang yang menyakitimu mungkin terlihat kuat saat ini, tapi segalanya dalam hidup ini bersifat sementara. Keberuntungan bisa berputar, kekuasaan bisa runtuh, dan orang-orang yang dulu mendukung mereka bisa berbalik pergi. Pada awalnya, kejatuhan itu tidak akan terlihat jelas. Itu akan datang dalam bentuk-bentuk kecil. Kehilangan kepercayaan dari seseorang yang penting, kegagalan dalam sesuatu yang mereka anggap mudah, ketidakmampuan untuk merasakan kebahagiaan meskipun mereka memiliki segalanya. Tapi sedikit demi sedikit, semuanya akan terkikis. Mereka akan mulai menyadari bahwa dunia tidak lagi berpihak pada mereka. Apa yang dulu mudah, kini menjadi sulit. Orang-orang yang dulu mereka anggap bisa mereka kendalikan mulai menunjukkan perlawanan. Kesempatan yang dulu datang tanpa diminta kini lenyap begitu saja. Dan akhirnya, mereka akan berdiri di atas puing-puing hidup mereka sendiri. Mereka akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semuanya telah hilang. Tidak karena ada yang mencuri dari mereka, tetapi karena mereka sendiri yang menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Sementara itu kamu sudah jauh dari mereka. Kamu telah melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, bebas dari dendam dan kebencian. Kamu tidak perlu menyaksikan kejatuhan mereka dengan mata penuh amarah, cukup dengan ketenangan. Karena kamu tahu, keadilan sejati tidak perlu dipaksakan. Itu akan datang dengan sendirinya, sehalus angin yang tak terlihat, tetapi pasti.